Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Pemeriksaan terkait kasus hukum di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 hingga 2023 ini berlangsung hingga 9 jam. Ahok diperiksa sebagai saksi di Kejagung sejak Kamis pagi. Dalam keterangannya, Ahok menyatakan bahwa ternyata Kejagung memiliki data yang lebih banyak daripada dirinya. Ahok mengatakan lantaran ini terjadi di subholding Pertamina, ia tak bisa memeriksa sampai ke ranah operasional atau hanya memonitoring dari rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut Ahok, kinerja Pertamina dirasa selalu bagus. Maka dari itu, ia sebagai pribadi tidak mengetahui detail yang terjadi di subholding. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan 9 orang tersangka. Kita ke informasi yang kedua. Perang dagang Donald Trump makin sadis. Kamis waktu setempat, Presiden ke-47 Amerika Serikat itu mengancam akan mengenakan tarif 200%. Ini berlaku untuk anggur, sampanye, dan sejumlah minuman beralkohol dari negara-negara sekutu Washington, Uni Eropa. Langkah itu adalah balasan Trump terhadap rencana pungutan senilai 28,26 miliar dolar AS ke barang negeri adidaya oleh blok tersebut, termasuk whisky di April. Pungutan itu pun sebenarnya bukan tanpa dasar. Ini menjadi balasan Uni Eropa atas kenaikan tarif impor baja dan aluminium Amerika Serikat sebesar 25% yang mulai berlaku Rabu kemarin. Dan sebenarnya diharapkan menjadi alat negosiasi. Whisky Amerika rencananya akan dikenai tarif 50%. Trump sendiri di awal bulan memang mengancam memberlakukan tarif timbal balik pada negara yang menyerang balik keputusan tarifnya. Informasi berikutnya masih dari Amerika Serikat. Tanda-tanda kehancuran Elon Musk mulai terjadi satu persatu. Kerajaan bisnis orang terkaya di dunia itu kian terpuruk sejak ia bergabung ke pemerintahan Trump. Musk ditunjuk Trump sebagai pemimpin Lembaga Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Lembaga itu berfungsi untuk membedah birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan, menghapus anggaran yang tidak bermanfaat, serta melakukan restrukturisasi lembaga-lembaga federal. Namun ternyata bergabungnya Musk ke Gedung Putih malah membawa petaka bagi perusahaan mobil listrik Tesla miliknya. Saham Tesla merosot tajam sejak Musk ditunjuk sebagai nahkoda DOGE. Bahkan ada gerakan anti Elon Musk dan anti Tesla yang menggema. Selain itu ada tanda-tanda kehancuran lain yang menunjukkan kemerosotan bisnis. Pemilik Tesla ramai-ramai memasang stiker yang menghujat Elon Musk. Mereka seakan terjebak sebab harga mobil Tesla anjlok dan tak menguntungkan jika dijual. Mengutip Business Insider, penjualan stiker anti Elon Musk melonjak dalam beberapa minggu terakhir sejak penghormatan kontroversial CEO Tesla itu di kampanye umum Trump. Ia mengaku menjual antara 400 hingga 500 stiker bertuliskan "Elon killed my resale value" dalam sehari. Informasi berikutnya kembali lagi ke dalam negeri. Memasuki pertengahan Maret 2025, fenomena anomali iklim La Nina dinyatakan berakhir. Dalam analisis dinamika atmosfer dasarian 1 Maret 2025 yang dirilis BMKG, disebutkan hasil monitoring indeks IOD dan ENSO menunjukkan IOD berada pada kategori netral dengan indeks 0,31. Fase IOD netral diprediksi akan bertahan hingga semester kedua tahun 2025. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan ENSO maupun IOD akan dalam fase netral selama musim kemarau tahun 2025 ini. Dwi Korita mengatakan musim kemarau di Indonesia akan dimulai secara bertahap mulai Maret hingga April mendatang di beberapa wilayah di Indonesia. Musim kemarau 2025 diprediksi pertama kali terjadi pada Maret 2025. Pada April mendatang, sebagian wilayah di Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau seperti Lampung, bagian timur, pesisir utara, Jawa, bagian barat, pesisir Jawa Timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di Mei mendatang, wilayah yang akan memasuki musim kemarau mulai meluas, yakni mencakup sebagian kecil Sumatera, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagai Kalimantan Selatan, Bali, dan Papua bagian selatan.